Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini seperti biasa, Bapak akan mengajar mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 IPS semester 1. Materi kita masih berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu hubungan sosial dan individu. Ya, hanya berbeda subbabnya saja. Tetapi sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Peserta didik mampu menganalisis tentang hubungan sosial, sifat hubungan sosial, dan syarat hubungan sosial yang berkaitan dengan ilmu sosiologi. Oke, bab kedua masih ada lanjutannya ya. Ini bab minggu lalu, individu, kelompok, dan hubungan sosial. Ya, hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan tujuan tertentu. Hubungan sosial ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu yang pertama ada sifat hubungan sosial, yang kedua ada syarat hubungan sosial, yang ketiga faktor yang mempengaruhi hubungan sosial, dan yang keempat terakhir proses hubungan sosial. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak hanya membahas dua bagian, yaitu sifat hubungan sosial dan syarat hubungan sosial. Tadi kita telah membahas apa sih pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial adalah interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan tujuan tertentu. Nah, tanpa kita sadari apa yang kita lakukan terhadap teman, saudara, kakak, adik, sepupu, dan lain sebagainya itu masuk ke hubungan sosial. Hanya kita jarang memperhatikan bagian-bagian hubungan sosialnya itu yang seperti apa. Ya. Oke, yang akan kita bahas tadi adalah sifat hubungan sosial dan syarat hubungan sosial. Sifat hubungan sosial itu seperti apa? Ya, sifat hubungan sosial. Sifat hubungan sosial ini terdiri dari 4. Yang pertama ada aksidental, yang kedua ada berulang, yang ketiga teratur, dan yang keempat ada resiprokal. Nah, tanpa kita sadari apa yang kita lakukan setiap hari, kita berinteraksi terhadap teman, saudara, kakak, adik, sepupu, itu kita telah melakukan ini semua. Gitu. Ya. Sifat hubungan sosialnya seperti apa? Yang pertama aksidental. Aksidental ini interaksi yang terjadi secara spontanitas atau tanpa disengaja. Gitu. Kemudian yang kedua ada berulang, yaitu interaksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang, baik itu sehari, 2 hari, 3 hari, ataupun seminggu. Kemudian yang ketiga ada teratur. Interaksi yang terjadi secara teratur dan konsisten. Dan yang terakhir ada resiprokal, yaitu interaksi yang terjadi akibat adanya timbal balik antara satu orang dengan orang lain gitu. Jadi adanya timbal balik. Itu sifat hubungan sosial. Ya. Kemudian ada syarat hubungan sosial. Nah, syarat hubungan sosial ini terdapat 2 poin atau 2 bagian. Yang pertama, pasti ada kontak sosial dan komunikasi. Ya. Yang mesti kalian ingat ketika kalian melakukan hubungan sosial pasti ada 2 bagian, yaitu pasti ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, komunikasi pun pasti terdapat komunikator, komunikan, pesan, dan media. Komunikator itu merupakan orang yang memberikan informasi, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima informasinya. Kemudian terdapat pesan di dalam komunikasi tersebut, dan media pun sangat berperan gitu. Ketika kalian ingin melakukan interaksi, contohnya ketika kalian menggunakan via WhatsApp. Nah, WhatsApp itu kan termasuk media gitu. Melalui media pun pasti kalian bisa melakukan hubungan sosial saat ini ya. Saat ini dengan adanya aber sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam
syarat hubungan sosial gitu. Karena berkat adanya hubungan bersosial atau sosial media, kita dapat melakukan hubungan jarak jauh gitu. Biarpun berbeda tempat, kita masih bisa melakukan hubungan sosial gitu ya. Oke, kita sampai pada kesimpulan pada materi lanjutan ini, yaitu tadi kita telah membahas hubungan sosial. Nah, hubungan sosial memiliki sifat, syarat, faktor, proses, dampak di dalam hubungan sosial. Nah, yang tadi kita bahas itu sifat dan syarat hubungan sosial. Sifat hubungan sosial itu ada aksidental, berulang, teratur, dan resiprokal. Sedangkan yang kedua itu ada syarat hubungan sosial. Syarat hubungan sosial itu tadi harus ada kontak sosial dan komunikasi. Itu saja yang telah Bapak sampaikan. Semoga informasi yang telah Bapak berikan atau ilmu yang telah Bapak berikan dapat kalian cerna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.